Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Togi Sinaganda, pemirsa, dan kita akan bergabung ke gedung Kementerian Polhukam di Jakarta untuk mengikuti perkembangan isu transaksi mencurigakan 349 triliun rupiah yang akan disampaikan Ketua Komite Nasional TPPU dan Menteri Polhukam Mahfud MD. Terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan. Sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Mutia Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laude M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang dari luar tadi banyak. Kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Jampitsut, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang. Enggak, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi pekerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Ketuanya kali ya, Mbak, Ketua Satgas. Mbak Ocha, Ketua Satgas kali ya, Ketua Satgasnya yang diwawancara untuk detailnya. Ya, bisa itu dia pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD. Ini telah membentuk tim Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang. Ini untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Pagi hari ini Mahfud MD telah mengumumkan, di antaranya ada tim pengarah Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Adapun juga anggota Satgas, ini ada Dirjen Pajak Sudiyo Utomo, ada juga Dirjen Bea Cukai Askolani, Irjen Kemenq Awan Nurmawan Nuh, adapun juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Kasus Febri Ardiansyah, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri, Deputi Bidang Kontra Intelijen Bin Mejen TNI Aswardi, dan juga Deputi Analis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono. Adapun tenaga ahli, di antaranya ada dari instansi PPATK, ada Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK, Muhammad Yusuf, mantan Kepala PPATK juga. Adapun juga dosen UGM, Rimawan Pradiptyo. Adapun Danang Widyoko dari TII. Ada dari bidang ekonom, Faisal Basri, ahli pidana Mutia Ganj Rahman, dan juga mantan pejabat KPK Mas Ahmad Santosa.
Ya, kita berharap dengan bentuknya tim Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Kemenpolhukam, ini kita bisa mengetahui aliran dana mana saja sudah keluar atau mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. KPK tidak tepat masuk di tim ini, ya. Tapi pertanyaannya begini, laporan hasil analisis dan laporan hasil pemeriksaan PPATK itu juga dikirimkan ke KPK, gitu ya. Jadi nanti kami akan membuat jadwal untuk beraudiensi dengan KPK. Jadi sekali lagi beraudiensi kepada KPK bahwa pemerintah telah membentuk tim untuk percepatan penyelesaian 300 LHA, LHP dan informasi yang ada. Ini kami akan informasikan kepada KPK terkait tim ini dan bagaimana mekanisme kerjanya. Jadi KPK mungkin akan bergerak sendiri, menyelidiki sendiri? Iya. Dan ini sebenarnya begini, bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan ini inklusi ada pada kewenangan masing-masing. Jadi tim ini hanya mendorong, mensupervisi dan mengevaluasi apakah sudah dilakukan secara maksimal dan apa ada hambatannya, dan apabila ada hambatan tentu tim ini akan memberikan rekomendasi sebagai solusi untuk mengatasi hambatan yang dialami. Karena ini kan sudah cukup lama, ada 300 bukan 1-2 tahun, cukup lama, kita sama-sama tahu datanya sudah cukup lama, makanya kita akan mereviewnya secara bersama-sama. Dan di dalam keputusan ini memang kita diberikan target hanya sampai Desember 2023. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila perlu ada pertimbangan lain, nanti kita lihat. Apabila misalnya belum seluruhnya tuntas, tentu saya selaku Ketua Satgas Pelaksananya akan meminta pertimbangan pada pengarah untuk memperpanjang. Tapi harapan saya bisa maksimal sampai Desember 2023 bisa maksimal untuk kita selesaikan. Pertimbangan nama-nama ya. tadi ditunjuk apa aja Pak? Mungkin Pak menjelaskan ada nama-nama yang disebut Pak Menko tadi. Kalau nama-nama yang tadi disampaikan memang ada berbagai pertimbangan. Kalau misalnya kita bicara kementerian lembaganya, itu memang terkait dengan kementerian lembaga yang punya kewenangan. Kemudian kalau misalnya terkait dengan tenaga ahli, kita ambil memang tenaga ahli yang punya profesi keahlian di bidang yang berbeda. Seperti kita lihat, ada ahli TPPU, ada ahli korupsi, kemudian ada ahli perekonomian. Kita juga mengharapkan nanti berbagai saran yang diberikan untuk mempercepat kerja-kerja dari Satgas ini. Saya kira itu ya. Jumlah anggota Satgasnya berapa nih Pak? Dalam tim Satgas itu ada berapa anggotanya Pak? Saya harus buka ini kalau. Nanti kita bagikan itu. Ya. Ada. SK-nya nanti bisa. SK-nya kita bagikan. Oh ya, satu lagi begini. Jadi Satgas ini di dalam kelompok kerjanya kita bagi dua. Ada kelompok kerja 1 dan 2. Kelompok kerja 1 ini nanti melakukan evaluasi dan supervisi terhadap 200 LHA, LHP dan informasi yang diterima jajaran Kementerian Keuangan. Jadi itu kelompok kerja 1. Kelompok kerja 2 itu akan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap 100 ya, LHA, LHP yang dikirimkan kepada pihak lain. Dalam hal ini ada kejaksaan, ada kepolisian. Termasuk kita akan koordinasi dengan teman-teman yang ada di KPK. Pak Sugeng ada skala prioritas nggak sih Pak? Iya pasti. Jadi begini, itu kan 300 nggak mungkin kita langsung kita lakukan bersama-sama. Jadi nanti PPATK akan menyajikan datanya, akan kita diskusikan prioritas mana. Tapi yang jelas satu, kalau bicara prioritas di Kementerian Keuangan, kita akan prioritaskan yang 189. Ini kan sudah menjadi perbincangan publik. Ya, itu satu. Kemudian untuk yang lain tentu nanti akan kita buat prioritas, di antara ukurannya adalah terkait dengan siapa kira-kira yang diduga sebagai pelaku.
Dan yang kedua adalah nilainya. Itu akan menjadi ukuran atau indikator untuk menentukan ini prioritas atau nanti kita masukkan di urutan kesekian. Saya kira itu ya. Berarti Desember 2023 nanti Satgas menargetkan sudah ada tersangka, apa sudah ada diduga pelaku gitu Pak? Kalau tersangka itu tugasnya aparat penegak hukum yang menangani. Tapi kita melakukan supervisi dan evaluasi, mudah-mudahan kita bisa cepat diselesaikan. Harapannya endingnya adalah dari 300 ini tentu endingnya adalah proses hukumnya jalan. Kalau proses hukum jalan bisa sampai ke pengadilan atau memang kalau tidak cukup bukti dihentikan. Tapi yang pasti adalah kita ingin memastikan hak negara dipenuhi. Mungkin alat bukti yang tidak cukup, tapi ada hak negara yang belum dipenuhi, kita akan tagih melalui tentang instrumen kelembagaan yang memang kita miliki. Oke ya? Cukup ya teman-teman, Pak Sugeng merapat lagi. Jadi Pak Sugeng itu ketua pelaksana di Satgas ya, kan ada ketua pengarah, ada ketua pelaksana, terus di bawahnya ada penja. Jadi itu ketua pelaksana. Nah sehari-hari jabatannya di Polhukam itu Ya, bisa dilihat pernyataan dari salah satu tim Satgas TPPU. Ini menyatakan bahwa Satgas ini akan dibagi 2 grup. Grup pertama ini akan bertugas untuk melakukan atau mengevaluasi supervisi Kemenkyu. Adapun juga grup kedua ini mengevaluasi supervisi LHA dan LHP. Adapun juga ahli ekonomi. Dan sekali lagi, pembentukan tim Satgas TPPU ini dibentuk untuk mengusut transaksi mencurigakan dari Kementerian Keuangan senilai 349 triliun rupiah. Dan fokus kerja Satgas TPPU ini, pemirsa, ini untuk mensupervisi, sekali lagi, mensupervisi kasus transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah. Dan Mahfud MD tadi sebelumnya menyebutkan prioritas gas adalah meneliti laporan hasil pemeriksaan LHP dugaan TPPU senilai 189 triliun rupiah. Dan tadi pun juga Mahfud MD juga menyampaikan Satgas juga akan mendalami sejumlah laporan yang persoalannya ini sudah ditindaklanjuti, dan Mahfud juga mengatakan berdasarkan hukum TPPU, laporan yang ditindaklanjuti belum tentu diselesaikan. Ini bisa jadi sebagai pintu masuk proses TPPU. Sekali lagi, pembentukan tim Satgas TPPU ini untuk mengusut transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Dan di antara tim Satgas TPPU ini bisa ada tim pengarah, di antaranya ada Menko Polhukam Mahfud MD, ada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan juga Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. Adapun juga anggota di dalam Satgas ini ada Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Irjen Kementerian Keuangan, ada juga Jaksa Agung Muda, Wakabaris Polri, dan Deputi Bidang Kontra Intelijen BIN. Kita ke informasi selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Rafael Alun Trisambodo terus memasuki babak baru. Belakangan publik bahkan dihebohkan dengan kabar adanya sejumlah artis yang diduga terlibat TPPU. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya mencapai 25 orang. Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo masih terus didalami oleh KPK. Dari hasil temuan Indonesia Audit Watch disebutkan bahwa ada artis yang turut terlibat. Bahkan tidak tanggung-tanggung, daftarnya mencapai 25 artis termasuk 3 band besar.
Menurut Indonesia Audit Watch, kasus masih akan terus berproses dan tidak bisa terburu-buru untuk dapat mengatakan siapa-siapa saja artis tersebut. Terkait pertanyaan Indonesia Audit Watch, KPK masih akan terus memantau laporan tersebut. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Rafael. PPATK juga memblokir lebih dari 40 rekening Rafael dan keluarganya dengan nilai mutasi selama 2019 hingga 2023 mencapai 500 miliar rupiah. Sepak terjang Rafael terungkap akibat ulah anaknya Mario Dandi Satrio. Mario ditangkap setelah menganiaya anak pengurus GP Ansor hingga masuk ruang ICU. Video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Rafael yang saat itu menjabat sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan langsung menyampaikan permintaan maaf kepada Kementerian Keuangan. Publik pun riuh lantaran harta kekayaan yang dimiliki Rafael dan keluarganya dinilai tidak wajar. Pasalnya, lewat sejumlah unggahan di media sosial, Mario kerap memamerkan kemewahan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa kabar soal temuan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan terus bergulir. Desas-desus dugaan aliran dana mencurigakan ini bermula dari pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Oke, itu bukan korupsi dan bukan TPPU. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kronologi munculnya desas-desus dugaan transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan kementerian yang dipimpinnya berasal dari pernyataan Menko Polhukam yang juga Ketua Komite TPPU Mahfud MD. Kagetnya Sri Mulyani atas pernyataan itu disampaikannya saat rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menindaklanjuti pernyataan Mahfud, Sri Mulyani meminta penjelasan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Sebab, menurut Mahfud, dugaan transaksi janggal itu dia peroleh dari laporan PPATK. Kegaduhan uang haram yang diduga transaksi tindak pidana pencucian uang senilai 349 triliun rupiah ini menjadi perhatian Presiden. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana. Namun Ivan bungkam, ia enggan bercerita pembahasannya bersama Jokowi. Sebelumnya, dalam rapat kerja Komisi 3 DPR bersama PPATK, Ivan dicecar anggota Dewan. Kemudian kepada siapakah PPATK bertanggung jawab? Hanya satu saja, kepada Presiden, titik. Hal ini disebabkan dugaan PPATK yang memberikan informasi data intelijen ke publik terkait data aliran dana yang mencurigakan di Kementerian Keuangan. Menjawab pertanyaan anggota Dewan, Ivan menegaskan yang dilaporkan ke publik itu sebagaimana disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD karena posisi Mahfud sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ivan sendiri menjawab posisi sekretaris dalam komite itu. Usai Kepala PPATK dicecar DPR, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman mendatangi Baris Krim Polri untuk melaporkan dugaan tindak pidana membuka rahasia data intelijen keuangan. Namun, Boyamin berharap polisi tidak akan memproses laporannya itu, karena laporan yang berupa sindiran satir ini sengaja dilakukan untuk menyudahi perdebatan antara DPR dan pemerintah terkait ada tidaknya dugaan tindak pidana dalam kasus itu. Boyamin lebih mendorong keterbukaan substansi yang dicurigai sejak awal. Dugaan transaksi yang mencurigakan lebih dari 1/10 target pendapatan negara dalam APBN 2023. Itu saya dapat rumusan itu dari mana? Dari rapat Komisi 3 DPR RI tanggal 22 Maret ya, yang baru aja kemarin. Yang 3 orang itu Pak Arteria Dahlan membacakan pasal tentang pidana, pasal 11. Terus Pak Arusani mengatakan Pak Mahfud tidak berwenang mengumumkan. Terus Pak Beni Kaharman ada dugaan serangan politik kepada Kementerian Keuangan atau orang Kementerian Keuangan. Publik berharap informasi awal yang disampaikan Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang juga Menko Polhukam Mahfud MD dapat terkuak dengan fakta yang sebenarnya. Apalagi Mahfud juga pernah menyebut PPATK telah memberikan laporan itu kepada Kementerian Keuangan, KPK, dan Kejaksaan Agung sejak tahun 2009.
Bisa kita saksikan kembali dengan pernyataan Mahfud MD terkait pembentukan Satgas TPPU. Saudara sekalian, selamat pagi. Pagi ini saya tadi dalam waktu 45 menit mengadakan rapat pendahuluan Satgas Komite TPPU untuk kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan agregat sekali lagi 349 triliun. Nah, hari ini rapat hanya untuk memastikan bahwa satu, kita punya komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi negara, bagi ketata pemerintahan, terutama di bidang pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi. Itu tadi. Yang kedua, memastikan bahwa semua nama yang tercantum di dalam keputusan Menko Polhukam itu semuanya sudah hadir hari ini. Ada yang hadir lewat virtual karena undangannya baru kemarin sore dikirimkan, sehingga yang dari Jogja, ada yang sedang di Semarang, di Bandung dan sebagainya. Tadi sudah hadir semua melalui virtual 7 orang, yang sisanya hadir langsung secara fisik hari ini. Jadi kalau pemberitahuan dari saya tidak lebih dari itu, bahwa kami siap bekerja dan mulai saat ini akan segera memilah-milah kasus mana yang akan didahulukan, kemudian ini untuk siapa dan bagaimana caranya, sehingga semua nanti akan bisa, mudah-mudahan bisa sangat produktif sampai akhir tahun 2023 ini. Minimal nanti kalau dari tenaga ahli akan ada temuan-temuan dan rekomendasi bagi perumusan kebijakan, serta usulan teknis-teknis dan mekanisme yang lebih cepat bagi kasus yang sedang ditangani. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya ini ditemani Pak Yunus Hussein, Ibu Mutia Gani, kemudian Pak Faisal Basri, Pak Laude M. Syarif, kemudian Pak M. Yusuf, Ibu Nengrum Sirait. Ini yang dari luar tadi banyak. Kemudian nih Pak Ivan itu dari dalam, Pak Sugeng nih Ketua Satgasnya, ada Dirjen Pajak, Inspektur Kementerian Keuangan, ada Jampitsut, Kejaksaan Agung, kemudian dari PPATK dan yang lain-lain. Saudara, jadi jangan tanya lagi kok lambat banget, kok seperti hilang. Enggak, karena ini kan baru lebaran. Dulu keputusannya kan sudah mau libur, diputuskan ini, dan begitu selesai liburan kita langsung ngebut lagi pekerja ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tanya sendiri-sendiri aja. Ketuanya kan ya, enggak, ketua Satgas. Mbak Ocha, ketua Satgas kali ya, ketua Satgasnya yang diwawancara untuk detailnya. Apalagi ketua Satgas Bisa dilihat pernyataan dari Menko Polhukam Mahfud MD terkait dengan pembentuknya tim Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Ini di Kementerian Keuangan. Ini ada mengusut tuntas transaksi mencurigakan senilai 349 triliun rupiah. Dan informasinya ini, tim Satgas ini akan dibagi 2 grup. Yang pertama ini untuk melakukan evaluasi supervisi di Kementerian Keuangan. Adapun juga grup kedua ini melakukan mengevaluasi supervisi LHA dan LHP. Dan kabarnya pun juga Satgas TPPU ini akan kerja hingga tahun 2023.